Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kalimat thayyibah yang kedua, yakni Alhamdulillah. Episode yang lalu sampai kepada Alhamdulillah yang ketiga, karena ayat yang diawali dengan kata Alhamdulillah di dalam Al-Quran ada 5 ayat. Sekarang kita melanjutkan yang di surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabi walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikan bengkok. Apa maksudnya? Kitab apa maksudnya? Kalau dibahas di dalam sudut zahirnya, di dalam sudut syariatnya, ya kitab-kitab yang tertulis itu, baik itu Al-Quran, baik itu hadis yang tertulis, itulah kitab-kitab menurut syariatnya, menurut zahiriyahnya. Akan tetapi yang disebut kitab menurut batiniyahnya, yang dikatakan kitab menurut Allah itu tak lain dan tak bukan itu adalah hayatullah, uripe Allah, kitab uripe Allah. Seumpama kita tidak dihidupi oleh Allah, apakah kita bisa menyaksikan kitab-kitab yang ada di luar itu? Bila kita tidak dihidupi oleh Allah, apakah kita bisa melihat kitab Al-Quran dan Al-Hadis atau melihat kitab-kitab yang ada di dunia ini? Jadi sumber dari segala sumbernya kitab itu adalah kitab Al-Qadim, kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, hadis, sebelum kitab-kitab yang ada di dunia ini ada. Sumber dari segala sumber kitab itu adalah urib, yakni Allah sendiri. Allah yang menciptakan kitab-kitab yang ada di luar itu buat tuntunan-tuntunan hamba-hamba yang diciptakannya. Tanpa kitab urib, tanpa kitab hayatullah, tanpa kita dihidupi oleh Allah, maka kita tidak akan pernah tahu bila ada Al-Quran, bila ada hadis, bila ada Zabur, Injil, Taurat. Kita takkan pernah tahu bila kita tidak dihidupi oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Jadi hamba, jadi manusia yang sudah dikehendaki Allah kesadaran tentang ketuhanan, tentang keimanan, tentang ketakwaan
pengakwaan kepada Allah, kepada urip, bahwa sesungguhnya hidup dan badan ini sejatinya, sesungguhnya, hakikatnya bukan milik manusianya, maka Allah akan menjadikan lurus perjalanannya, dan Allah tidak menjadikannya bengkok. Bila yang kita aplikasikan di dalam diri kita, yakni kitab yang lurus, kitabnya Allah, sumber dari segala sumber kitab kehidupan manusia, yakni al-hayat. Jika manusia sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka luruslah kehidupannya, tidak akan bengkok, tidak akan kufur, tidak akan mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Jika manusia sudah berpegang kepada kitab yang lurus, kitab Al-Qadim, kitab yang terdahulu, kitab urip, maka perjalanan manusianya pasti melewati jalan-jalan yang lurus, pasti melewati wat siratal mustaqim dengan lurus, hingga sampai seperti kilat kepada Tuhan penguasa dirinya. Jadi suatu saat nanti kita akan mengkaji what siratal mustaqim itu apa sejatinya. Kalau what siratal mustaqim secara syariatnya kan terjadi besok, yang katanya naik ke atas vertikal selama 1000 tahun, berjalan horizontal 1000 tahun. Menurut akal sehat dan logika manusia kita sebagai manusia, apakah manusia bisa berjalan naik ke atas? Apakah ada manusia berjalan di atas gedung, berjalan menuju ke atas, ke atap? Kalau Spiderman bisa, atau Spiderman, bukan sapi ya, Spiderman bisa berjalan ke atas di film-film. Tapi bagi manusia umum, apakah kita bisa berjalan ke atas menapaki siratal mustaqim selama 1000 tahun lamanya? Kata cerita-cerita yang ada di syariat kan tidak masuk akal, kan tidak masuk logika. Akan tetapi bila perjalanan jiwa, memang sangat dimungkinkan berjalan ke atas. Apa maksudnya? Mi'raj kepada Tuhannya. Nah, jadi tak mungkin manusia berjalan ke atas. Jadi coba hayati, coba renungi. Jadi wat siratal mustaqim suatu saat akan kita kaji bersama. Dan kita melanjutkan ayat yang diawali dengan kata Alhamdulillah yang keempat, yakni di dalam surat Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Yang artinya segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhir bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Sadaqallahul azim.
Jadi selama ini yang merasa memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan akhir seluruh apa yang kita miliki, baik kehidupan ini, baik badan-badan ini, baik apa yang kita lakukan selama ini, contoh sholat, ibadah, bekerja, berdiri, duduk, berjalan, mandi, naik motor, ke pasar, memasak, dan seluruh kegiatan-kegiatan itu, kegiatan-kegiatan dunia akhirat, kegiatan-kegiatan langit dan bumi, kegiatan-kegiatan hidup dan badan kita selama ini berakhir bagi manusianya, bukan berakhir bagi Allah. Inilah jalan dunia, inilah jalan yang fana, dan inilah jalan kehancuran bagi manusia. Karena berakhirnya segala perbuatan-perbuatan yang kita perbuat bukan berakhir bagi Allah, yakni hati tidak lillahi ta'ala, akan tetapi hati masih li nafsi. Hati masih ngaku-ngaku sebagai Allah, hati masih ngaku-ngaku sebagai Tuhan, hati masih ngaku-ngaku sebagai sang penguasa atas hidup dan badan ini. Akhirnya segala sesuatu yang dilakukan pasti pulang kepada bagi diri hawa nafsunya, yakni li nafsi. Sedangkan ayatnya di sini, segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhir bagi Allah. Jadi semua laku-laku itu bagi hamba yang belum bertuhan, bagi hamba yang di hatinya masih mensekutukan Allah dengan dirinya, bagi hamba yang menyangka Allah itu gaib, maka pulangnya hanyalah bagi diri manusianya, yakni semuanya perbuatan-perbuatan itu diakui bahwa ibadah ataupun sholatnya pulang bagi hambanya, berpulang diakui sebagai hambanya yang melakukan. Jadi belum bagi Allah, masih bagi diri manusianya, karena diri manusianya selama ini secara tidak sadar telah mempertuhankan dirinya sendiri daripada mempertuhankan Tuhan pencipta dirinya, daripada mempersembahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, daripada menyembah Tuhan sebagai pencipta hidup dan badannya. Karena memang belum disadarkan oleh Allah, karena Allah maha melupakan juga maha menyadarkan. Jadi bila lupa ini masih kita akui lupanya manusia, dan kesadaran ini masih kita akui kesadaran manusianya yang bisa lupa dan sadar, maka lupa dan sadar masih dituhani oleh manusianya. Jadi amatlah halus. Jadi meskipun kita memahami paparan-paparan yang ada di Uripi Allah Channel ini,
kita merasa paham, dan ketahuilah kepahaman itu masih berpulang bagi manusianya, bagi hawa nafsunya lah yang masih merasa faham, belum bagi Allah, masih jauh perjalanannya. Jadi bila sudah berpulang bagi Allah, maka sudah lepaslah dari semua itu. Jadi manusianya bila di hatinya sudah bagi Allah, maka sudah tamatlah riwayat kemanusiaannya. Roji'un jiwa manusianya kepada esanya Allah. Karena Allah maha bijaksana dan maha teliti akan semua apa yang diperbuatnya, akan semua laku hamba-hambanya. Mari kita teruskan ayat yang keempat, yang mana diawali dengan kata Alhamdulillah. Di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima di surat Al-Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulath wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Jadi semua kelima ayat ini yang didahului dengan kata Alhamdulillah, 5 ayat di dalam Al-Quran itu menunjukkan segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yakni Allah lah pencipta, penguasa kehidupan dan badan ini. Maka dari itu kita diutus sholat 5 waktu, gunanya untuk memuja dan memuji kepada Allah sebagai pencipta dirimu, sebagai pencipta diri manusia kita. Tapi di dalam sholat 5 waktu selama ini kita tidak pernah memuja-muji kepada Allah. Malah yang kita puja dan puji di dalam 5 waktu sholat kita dan di seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita hanya memuja, muji diri kita sendiri sebagai pelaku yang merasa bisa melakukan itu semua. Jadi di dalam 5 ayat Alhamdulillah yang diawali dengan Alhamdulillah di dalam Al-Quran ada 5, gunanya untuk memuji Allah di setiap 5 waktu sholat kita. Memuji kepada Allah itu bagaimana? Mempersembahkan kembali langit dan buminya Allah. Mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini dalam kuasa Allah, bukan kuasa manusianya. Inilah yang dimaksud puja dan puji kepada Allah, bukan kepada manusianya, bukan kepada hawa nafsunya. Segala puja bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4.
Maksudnya malaikat-malaikat Allah itu apa sih? Malaikat-malaikat itu hanyalah sesebutan yang identik kepada ketaatan, kebaikan kepada Tuhannya. Yakni ketika di dalam hati kita sudah lurus, tidak bengkok lagi agama bertuhan, ketakwaan kita kepada Allah sudah lurus, yakni tidak mempersekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri di hati kita, maka itulah yang dimaksud malaikat-malaikat Allah itu. Yakni selalu mengutus untuk selalu mi'raj kepada Tuhannya. Jadi jangan pandang, jangan kita pikirkan sosok-sosok malaikat-malaikat itu. Pandanglah, saksikanlah siapa hidup ini, siapa hidup yang ada pada seluruh makhluk ciptaan Allah itu. Siapakah hidup yang menghidupi para malaikat Allah itu? Ya kan Allah sendiri. Jadi jangan pedulikan, jadi jangan saksikan dohir-dohir malaikatnya. Kita tak akan mampu memandang, jadi jangan hiraukan. Saksikan saja, oh malaikat-malaikat itu hidup karena Allah. Jika tanpa Allah malaikat pun tak ada. Oh ternyata manusia-manusia ini pun hidup karena Allah. Bila tidak ada Allah, manusia pun tidak ada. Jadi di alam semesta ini yang wujud hanyalah Allah. Bagi orang-orang yang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi Allah lah yang mengurus seluruh masing-masing ciptaannya, mencukupi pada masing-masing ciptaannya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu itu. Jangan kita sekutukan kekuasaan Allah dengan makhluknya. Jadi bila hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, berarti yang ada di alam ini, berarti yang menguasai hidup dan badan ini hanyalah Allah. Itulah aplikasi dari Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila hambanya sudah tamat kehambaannya, bila hambanya sudah pulang ke hambaannya kepada Tuhannya, maka ini akan teraplikasi di hatinya. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu akan teraplikasi di hatinya. Karena manusianya sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah Allah sebagai pencipta manusianya. Karena diri kita selama ini seolah-olah sebagai pencipta atas segala sesuatu, maka terlihatlah makhluk-makhluk yang di hadapan kita. Seolah-olah makhluk-makhluk segala sesuatu, apa-apa dan siapa-siapa yang selama ini kita pandang, yang selama ini kita dengar, seolah-olah kitalah yang mengadakan dan yang mewujudkan selama ini.
Jadi hati kita selama ini bengkok dari jalan Allah, bengkok dari jalan yang lurus, bengkok dari siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu bukan naik itu. Jadi badan bukan naik seperti ini, seperti sapi derban. Jadi siratal mustaqim, menapaki siratal mustaqim itu dengan jiwa. Jiwanya naik mi'raj kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud perjalanan siratal mustaqim. Suatu saat nanti kita kaji lebih dalam lagi tentang babakan siratal mustaqim itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, baik saya, baik Anda sekalian yang ada di dalam maupun di luar negeri dan dimanapun Anda, karena Allah itu ada di mana-mana dan tak kemana-mana, karena Allah meliputi segala sesuatu, karena seluruh alam ciptaan ini sudah berada di dalam hayatullah. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah ke dalam jalan yang lurus, tidak bengkok-bengkok lagi hatinya, agar kita bisa husnul khotimah di setiap saat, di setiap waktu. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.